Orang lama stok Iya, baru. kembalinya si anak hilang karena debutnya bermain di lapangan BC. Bermain di mana ini? Di negaranya, sorry dia negaranya sini ya. Kalau di Liga Indonesia jadi cadangan juga percuma. Ayo Pak Erik, semangat Pak Erik. AFF kita Pak Erik yang juara. meremehkan. Tapi sebisa mungkin yang masih muda, baliklah ke liga yang lebih kompetitif lagi. Ini disetting sama Tuhan untuk juara. Untuk juara. Kamu aja mikir yang aneh-aneh lu, pikiran lu yang jahat mulu. Namanya apa namanya? Siapa coba? Enggak. Iya. Lupa. Info. Ntar gue pikir palanya bagol. Gue pukul juga ini. Udah mulai banyak orang ngomongin lagi Liga Italia. Bumbunya lah, bumbu buat Ngangkat lagi sedikit. ngangkat lagi Serie A gitu. Karena Meskipun yang ledek-ledekan tuh bapak-bapak semua. Arsenal belum pernah juara 3 tahun terakhir pada saat memuncak di klasemen. CEO kita juga fans Arsenal, jadi kita harus Oh, iya. Oh, iya. Itu kalau bisa jadi 2 tim bodoh, tim power ya. Tapi Selamat datang di ETV Sport, the home of sport discussion. Salam olahraga, semangat juara. Yo, Etizen, kembali lagi di program e-talk sport. Kali ini kita akan membahas tentang sepak bola Liga 1, tim nasional, dan mungkin sedikit nanti kita akan ngobrol Liga Eropa ya. Tapi sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, hype, comment, share, and subscribe ke channel YouTube kita. Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram dan TikTok kami. Dan di studio kali ini agak berbeda ya. Nih mungkin untuk subscribers atau penonton Etizen, penonton ETV Sport ya, yang dari episode awal ngikutin kita pasti rindu dengan sosok ini, dengan seonggok manusia ini, seonggok manusia ya. siapa tuh? Dan selain saya di sini ada Bung Teti, Iya. dan ada juga Mas Feb. Halo, netizen. Orang baru kita ya. Halo, netizen. Orang lama stok Iya, baru. kembalinya si anak hilang. Mas Feb, kemana aja? Baru nengok lagi. Bukannya lu abroad ya? Abrot. Oh, mudik nih. Ya, ke Kamerun. Ya, buat yang nggak tahu Mas Feb bisa scroll ke bawah di episode awal. Mas Feb adalah barista kita di studio lama kita. Biasanya Mas Feb ngasih info ya, Bing. Namanya apa dulu sebutannya, segmennya dia tuh? Saking lamanya aku sampai lupa. Segmennya dia apa sih? Mas Feb info Mas Feb kalau nggak salah. Iyalah, pokoknya dia mengasih info dan kali ini kita kasih dia Iya. info. Iya. Kali ini kita bakal Bahas apa tuh? bahas ini apa? Mudik. Bursa transfer Liga 1 udah selesai kemarin kan ya. Udah ditutup di awal Februari. Dan yang mengejutkan adalah, nah ini kloter kedua nih. Banyak yang pulang kampung. Setelah di awal musim ada beberapa nama seperti Jens Reven, lalu ada Rafael Strijk yang balik ke Itu di awal-awal Indonesia ya. ya. Lalu ada Eliano Reinders dan Tom Haye. Dan di bursa transfer musim dingin, iya musim dingin. Musim Musim hujan lah. Musim hujan kalau di sini. Apa musim sawit? Musim hujan, bursa transfer musim hujan. Kita juga kedatangan pemain keturunan, yaitu Mauro Zylstra, Wih. Shane Patinama, lalu ada Dion Marks yang bergabung ke Persib Bandung. Ada satu lagi. Siapa tuh? Ivar Yener. Oh iya. Oh, De Capitano kita lupa. Saking Ivar, bintangnya dia nggak nyangka dia kesini ya. Nggak nyangka bener, nggak nyangka. Kalau Ivar ternyata lebih memilih main di sini, dan yang paling mengenaskan adalah debutnya bermain di lapangan BC. Aduh. Sekarang Anda sebagai penggemar Liga 1 dan pengamat Liga 1 nih, Bang. Iya, Dia iya. sangat suka menonton Liga 1. Kok bisa lah terjadi seperti ini gitu, pemain abroad pulang gitu. Apa kenapa? Menurut pandangan Mas Pep, Tapi kasih aja pendapat. Ya, kalau yang dari saya lihat mungkin. formal banget. Wih, Saya. formal banget lu. Kayak Oke, tak oke, ketum. oke. Jangan kayak tak ketum lu, formal banget lu. Kalau dari yang gue lihat, kayaknya Yener ini memang
dia kan kontraknya habis di bulan Juni. Jadi dia dan mungkin tidak mendapat menit bermain yang cukup di FC Utrecht, Young FC Utrecht. Jadi mumpung dia ada klub yang mau, jadi Berarti mungkin ada yang mau di Eropa nih. Jadi dia apa kan yang mau mau. mungkin kan ini berjalan kemungkinan dong. Tapi katanya kontraknya cuma 6 bulan. 6 bulan. Padahal 6 bulan, jadi dia masih bisa kembali lagi ke Eropa kan. Iya, iya. Gitu. Balik ke Eropa apa balik ke tim yang lain? Ya kita positive thinking aja dulu. Siapa tahu bisa bermain di Mana? Nih liga terbaik ASEAN. Liga 2 Belgia mungkin, atau Liga Utama Belgia bisa jadi, Serie B bisa Jangan jadi. sampai main ke Liga 4 Bang ini. Jangan. Jangan Jangan lah. Karirnya habis sudah. Jadi dari nama kayak Ivar Jenner, dirimu sendiri lah nanggapin kayak Mauro itu kan termasuk muda banget ya. Masih 20, 21 apa 22 umur ya? Sekitar segitulah. 21 kayaknya. Kok bisa dia muncul ke liga Terbaik di Asia Tenggara. Ya sebenarnya yang banyak lumpur ini? kalau gua lihat sih lebih ke kesempatan ya, waktu bermain lah. Bermain di mana ini? Di negaranya sorry dia negaranya sini ya, maksudnya di Liga Belanda sana dia juga kurang dapat menit bermain. Nah targetnya dia kan mau main di timnas, masa pemain timnas menit bermainnya kurang, ditambah pelatihnya kan bukan dari Belanda lagi. Jadi syarat utama syarat untuk utama. harus main di klub Liga Indonesia gitu. Bukan. Bukan. Menit Yang penting bermainnya. bermain, tidak jadi cadangan. Tapi kalau di Liga Indonesia jadi cadangan juga percuma. Aduh. Sedangkan yang bermain tiap minggu aja, begitu masuk timnas, skillnya ya kita bisa lihat sendiri, Iya, kan gitu-gitu gitu. Jadi kayak puyeng banget. Baru Sen Patinama, apa udah layak sih dia pindah ke sini nih? Tapi Sen bilang loh kalau jangan terlalu meng-underestimate Liga 1. Ya emang betul juga, karena Liga 1 sekarang kualitasnya udah mendingan lah, tapi karena kan jumlah pemain asingnya banyak gitu. Jadi lumayan lah, terhibur lah gue kalau nonton Liga 1 sekarang, lihat pemain-pemain asing. Terhibur gimana nih? Pemain asingnya banyak. Bahkan Sen bilang kalau dia itu salah satu dia kesini tuh untuk membantu mengembangkan liga. Wih, Wih, mulia sekali. Mengembangkan liga, pengembang kue dia. Mulia sekali ya Bang Sam. Kayak Ragi dia pengembang. Mulia banget ya Sen ya. Iya. Nah, kalau satu lagi sih sebenarnya gue kalau lihat banyaknya pemain keturunan yang balik ke sini ke liga ini buat agenda AFF sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya. Biar gampang dipanggil buat main di AFF. Tapi targetnya apa dulu nih? Ya juara lah, masa nggak juara? Yakin juara pakai pemain yang begitu? Kita udah masuk round 4 Piala Dunia, masa AFF aja nggak juara? Itu round 4. Itu round 4 kalau nggak kebagian di kandang 2. Kita kalau lolos itu round 4 nggak usah cerita. Kita harusnya juara tahun ini. Ayo Pak Erik, semangat Pak Erik. AFF kita Pak Erik yang juara. meremehkan Bapak ini dong nih Pak nih. Iya liga. Aku pakai baju liga nomor 1 di ASEAN. Biasa. Sombong dikit. Iya. Ya kan? Nah, jadi gitu. Jadi untuk pemain-pemain yang diaspora yang pulang, mungkin ada pesan-pesan sedikit lah untuk adik-adik lah. Karena masih tuan saya di sini ya. Oh, abang-abang lah. Emang umurnya berapa ini? Untuk Mr. abang-abang Teti? yang udah balik ke liga terbaik ini ya. Mungkin ini udah jalan terbaik bagi kalian. Mungkin ini udah keputusan. Tapi sebisa mungkin yang masih muda, baliklah ke liga yang lebih kompetitif lagi. Ya. Gitu. Tapi jujur kalau kita misalkan lihat performa pemain-pemain keturunan yang balik, bisa dibilang yang permainan di Liga 1-nya bisa masih mentereng itu Tom Haya sama Eliano. Iya. Sisanya ya masih Beradaptasi struggling lah, mungkin. struggling. Masih beradaptasi. Iya. Bukan beradaptasi lagi, cenderung ke down banget kan mereka. Iya mereka masih berjuang, masih kesusahan buat menaklukkan Liga 1 ini gitu. Berarti berat ini Liga 1 ya. Wah, liga kompetitif ini. Berat. Berat banget. Karena mereka kan di Eropa biasa bermain dengan salju putih. Di Indonesia mereka bermain dengan salju coklat. Jadi Lumpur. mungkin kualitas tenaganya beda Bang ya. Mungkin ya. Ya kalau di liga kita kan kita bisa lihat sendiri lah. Kekuatan fisik sama skill individu tuh sangat Diutamain gitu. Diutamain.
kita tahu lah Tom Haye gaya mainnya kayak gimana, tapi dia bisa menyesuaikan dengan Liga 1 itu kan keren. Eliano ya bagus juga. Nah yang sayang ini kayak Rafael Struijk, Jens Reven yang masih kesulitan. Hilang langsung ini. Hilang. Jadi ya mana kesempatan mereka untuk bermain di kompetisi di timnas semakin Peluangnya kan iya kan persaingan buat masuk ke timnas ini kan lumayan ketat apalagi juga untuk sekarang. turnamen terkuat nanti di AFF ya. Gimana itu? Piala terbaik di Asia Tenggara. Tenang aja juara. Pegang kata-kata gue ya. Juara. Pipa Series ini gimana? Juara Pipa Series. Lawannya Bulgaria loh, Dimitrov juara. pelatihnya. Ada Berbatov loh situ. Juara. Berbatov masih main Berbatov. Juara. Pokoknya di sana namanya ada top-topnya belakang. Kalau nggak juara, tiketnya murah ntar. Jadi di setting harus juara gitu. Bukan di setting. Negatif thinking sekali Anda. Pengusaha harus Iya, juara. Juara harus. Harus buat menaikkan lagi minat orang nonton ke Mungkin maksud stadion. Bung Teti ini disetting sama Tuhan untuk juara. Untuk juara. Kalau aja mikirnya aneh-aneh lu, pikiran lu yang jahat mulu. Nah sekarang kita lihat yang kloter kedua, mudah-mudahan bisa menampilkan permainan terbaik. Sejauh ini udah pekan keberapa setelah bursa transfer ditutup, Shane Patinama masih dicoba, masih jadi pemain pengganti. Karena Donitri kata pelatihnya masih Iya, lebih baik. masih ba- lebih siap, masih- lebih siap. Nah, lalu Mauro Zilstra kemarin udah debut, udah main. Ivar Jenner juga udah main 2 kali. Main sebagai becek-becekan? pemain ganti. Iya, awal main becek-becekan. Terus Dion Max yang masih belum kita lihat nih. Karena emang lini belakang Persib tuh masih Wangi-wangi banget. masih tangguh lah. Ada Barba masih bertahan akhirnya. Julio Cesar, Matricardi, wah luar biasa. Putros ya? Putros Back tengah timnas Irak. Irak. Wih, Luar biasa. Makanya Dion Max masuk ke Persib saingannya berat. mana jangkung-jangkung banget lagi semua ya. Itu salah satu keunggulan juga bagi Persib Bandung memiliki back-back yang berbaris sejajar tuh kayak gagah gitu ya. Ya, ke mana? Tapi ada satu berita lagi yang Nah, ini. di sela-sela Ya. pemain yang pulang kampung, ada pemain yang malah merumput di tim top Eropa. Siapa itu? Aku nggak pernah tahu ini. Ada Martin Pas bergabung dengan Ajax Amsterdam. Wih. Gantiin Onana rupanya. Bermain di Liga Champions walaupun udah Ya. gugur ya. Tadinya Martin Pas kan rame diberitain bakal ke Persib. Sebelumnya juga Martin Pas sudah membantah kalau dia nggak ada kontak-kontakan sama tim Persib. Liga 1. Dia masih concern buat bertahan di Dallas. Tapi kejutan ya, akhirnya diungkap sama Fabrizio Romano kalau Martin Pas bergabung ke Ajax Amsterdam. Ini asli ya, dia di ke Ajax ya? Iya, Bukan diajak. bukan. Kemarin ada yang tuh yang diajak ke sana, ke Amsterdam. Harus diluruskan itu. Iya, terus luruskan. Kemarin ada juga tuh tahun lalu Iya. diajak ke Amsterdam, bukan ke Ini Ajax. Ajax Amsterdam. Emang tulisannya Ajax. Iya, beda ya, beda baca ya, beda peribahasa. Ya. Tapi ini ada jadi pertanyaan buat kali abang-abang nih. Apakah ini memang diminta oleh Jordi Cruyff sebagai Dirtek atau memang Ajax sendiri sudah memantau Martin Pas ini dari lama? Nah, Ya ini kemungkinannya kan bisa juga Jordi kan kerjasama sama Martin Pas juga di timnas Indonesia. Loh, Jordi udah di Ajax. Bukannya Jordi di Persija. Kabarnya udah. Bukannya di Persija si Jordi. Jordi Amat. Oh, Jordi Amat. sorry. Ya, kabarnya kan begitu ya. Jordi Cruyff udah kerja sama Paes, terus Ajax lagi krisis di posisi menjaga gawang. Dia butuh kiper berpengalaman buat jaga gawangnya Ajax. Ya mudah-mudahan aja lah Martin Pas dapat menit bermain. dan kiper yang bermain di Ajax sekarang kiper utamanya itu adalah kiper pinjaman dari Liverpool. Wih. Gila, Hingga akhir musim. Jadi kemungkinan besar bisa menggantikan posisi kiper tersebut di musim depan. Wih, luar biasa info. Udah bisa ini diajak untuk ke segmen Liga Eropa. Gua jujur aja teman-teman nggak ngerti. Iya, Ini yang luar paham biasa. gila, luar Info. biasa. Tahu lu kiper Ajax dari
Liverpool aku dia nggak tahu lupa. Tahu namanya. Siapa coba? Enggak. Iya. Iya. Lupa, itu Info. Ntar gue bikin palanya bagol nih. Bis. Habis dipuji, lah. Udah senang kita jadinya lebih pintar dari kita ya itu luar ya. Ya itu tadi dari bursa transfer musim dingin di Januari di liga lokal, liga Indonesia. Liga Eropa ada nggak yang menarik? Apa persaingan mana nih yang lagi Enggak. sengit-sengit? Bursa transfer kemarin Wih. Januari ada nggak? Dia jago ya? Jago. Soal bursa ya? Coba kita tes. Ya, yuk. Siapa yang menarik kemarin Liga Eropa? Siapa? Benzema. Iya, lebih ke Benzema yang bergabung ke Al Hilal sih. Itu lu dari Al Ittihad menuju ke Al Hilal. Itu kan bukan Eropa, itu masih Asia. Itu liga itu mana dianya? Gue pukul juga ini. Belum ada Nggak ada. transfer yang menarik sih Nggak kalau ada di yang menarik Eropa. ya? Gak ada yang Belum menarik ada. untuk di Eropa. Bursa transfernya adem-adem aja. Adem. Belum. Bahkan tim yang sekelas MU pun tidak belanja di musim dingin. Ya kan pelatihnya baru diganti. Iya. Gimana? Itu biasa kan panggilnya pakai King. Oh iya, Mau maaf dimarahin ya. sama supporternya. King MU. Jangan biasa kan seperti itu manggil MU. Nah sekarang yang lagi rame itu kemarin nih derby di Italia antara tim yang nggak pernah degradasi melawan alumni Serie B. Wih. Akhirnya dimenangkan oleh tim yang nggak pernah terdegradasi dan satu-satunya di Liga Italia yang mendapatkan treble winners. Tim manakah itu? Inter Milan lah. Sama Juve. Gila. Gak enak nih udah ujung-ujungnya ini. Ini lagi rame beritanya ini wah seru. Jadi bapak-bapak gabut banyak mulai ngomongin lagi nih soal liga-liga Italia nih. Soal kemarin kontroversi keputusan wasit katanya harusnya nggak kartu merah Kalulu. Jadi kartu merah akhirnya Inter memenangkan pertandingan. Nah, kalau menurut Bang Hen sendiri sebagai pecinta Liga Inter ngantuk, Milan, Liga ngantuk, pencinta Liga ngantuk gimana? Apakah itu layak kartu merah atau tidak? Ya itu kartu kuning kedua ya layak karena tangannya itu kan ada main. Itu ada mukul-mukul nggak? Penonton turun ke Emang itu lapangan. di klub di liga mana itu? Oh, Ada kalau sana pemukulan. nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Paling lempar flare doang. Oh, iya. Bukan kiper kita ya? Oh, Pak, itu di mana itu yang lempar itu? Di mana itu? Ya, gue sebenarnya bukan karena kontroversinya yang gue seneng, tapi udah mulai banyak orang ngomongin lagi Liga Italia gitu. Itu yang bikin gue seneng meskipun ya perdebatan berantem, tapi ini bakalan jadi bumbunya lah, bumbu buat Ngangkat lagi sedikit-sedikit. ngangkat lagi Ah, Serie iya. A gitu. Karena kan selama ini yang dibicarakan orang-orang kalau Eropa ini ya Inggris, Inggris, Spanyol, Spanyol, Jerman, paling gitu-gitulah kan. Emang Liga Prancis nggak ada yang ngomongin? Apaan ini juaranya Itu aja. liga sendiri itu apa dibicarain? Iya. Itu liga sendirian itu. Dia sendiri yang juara udah atur dia aja kan gitu. Ya soal itu kan kontroversi ya, kontroversi wasit katanya dari versi supporter Juventus lah itu. Bahkan Chiellini, Spalletti itu banyak yang ngomong juga tuh soal keputusan kontroversi wasit. Tapi kan hey Juve, Anda ingat, Anda juga pernah Melakukan diuntungkan Calciopoli. wasit. Fans Juve ingat tragedi 2006, oke? Ingat dulu saya masih fans Anda, saya dibully di sekolah. Gara-gara Anda main curang. Ya kan mereka juga pernah lah diuntungkan wasit, tapi kan nggak seberisik sekarang. Iya. Tapi nggak apa-apa. Gue seneng karena banyak yang ngomongin lagi Liga Italia. Benar, jadi ada saling ledek-ledekan lagi ya. Meskipun yang ledek-ledekan tuh Bapak-bapak semua. Bapak-bapak gabut. Jadi jangan salah, ini lagi kalau ngomongin bapak-bapak, ada sebuah klub yang fansnya pun kebanyakan bapak-bapak dan emak-emak loh, ibu-ibu lah. Apa tuh? Di mana tuh? Arsenal nih, yang katanya ingin udah mendekatin titik juara ini tahun ini kayaknya. Emang bakal juara Sepertinya- lagi, bukan menjaga trofi lagi. Sepertinya akan juara ini. Gimana menurut kalian? Apa? Feeling gue juga kayaknya bisa lah. Bisa apa? Bisa gagal lagi. Bisa juara. Di champion top 1. Itu Inter kalah sama dia tuh gara-gara Kemarin corner. baru di FA bantai-bantai. Di Liga Inggris nggak ada obat udah. Ini kayaknya Sixtuple apa namanya tuh? Apa? Sixtuple. Sixtuple kayaknya ini Arsenal nih. Mengeri ini. Tapi dari track record yang sudah, kalian harus ingat Arsenal belum pernah juara 3 tahun terakhir pada saat memuncaki klasemen. Ini
lagi. Selalu Woi, pas terkejar. Arsenal kalau mau marah dia ya. Ini doain gak baik-baik ini. Ya, itu fakta dong. lagi. Itu fakta dong. Info lagi ya. Info lagi. Berarti 3 tahun terakhir selama mereka memimpin klasemen mereka nggak dapat piala. Ya faktanya begitu. Waduh. Pan mereka berpeluang untuk meraih hampir semua gelar loh di musim ini. Enggak, gini. Kalau menurut lo, kalau Arsenal nggak juara, siapa juaranya? Yang lu Ya lihat? tim terdekatnya kalau menurut gue ya Manchester City. City. Gue sih enggak lah. Arsenal aja lah. Udah. Kasihan lu nggak juara-juara. 2004 terakhir 2004. Lo jangan ingat. CEO kita juga fans Arsenal, Didik Tarsuko. Oh, iya. Oh, iya. Maaf ya Bun, maaf ya. Bun, maaf ya Bun. Tapi sorry Bun, kayaknya sih gak juara lagi nih. Gue sih Arsenal juara di Liga Inggris ya. Kalau Champions, Inter aja lah. Oh masih ada timnya ya? Enggak playoff masih. Playoff Inter. Emang lawan mana itu Inter? Playoff. Inter lawan Bodo. Namanya aja Bodo. Yang lain, jangan lupa itu yang lain Manchester City lo 2-0. Disebut lagi, Ingat udah loh. ngira-ngira itu jangan dibahas. Namanya aja Bodo, tapi masih ada tim yang kalah sama Bodo. Iya, gue heran namanya yang kalah. Setidaknya masih 8 besar, masuk 8 besar. Yang seru apa? Pertandingan Champions League. Golnya Bodo. Benfica. Lawan PAOK. Oh iya. Itu kalau bisa jadi 2 tim bodoh lawan tim PAOK ya. Tapi ada tim yang kebobolan dari kiper. Hai, Oh itu mah itu udah biasa. enggak, tapi menyakitkan. karena gol itu mereka Gagal sekarang lolos terlempar ke langsung. Playoff. Playoff. Loh, itu jadi raja kita turun nih. turun ke playoff. Ketemu Benfica lagi. Benfica lagi. Wait, Ketemu Min. Siap-siap dulu Min ya. jadi begini sebenarnya. Fakta uniknya Benfica itu Benfica sebelum masuk Liga Champions itu mereka kualifikasinya ketemu Fenerbahce kalau nggak salah. Oh, Liga dari Turki. Iya, Liga Turki yang dilatih Mourinho. Mourinho Fenerbahce kan? Iya. Iya. Terus Fenerbahce kalah. Mourinho dipecat. Pelatih Benfica dipecat, udah lolos ke Champions League, diambillah Mourinho. Lah, Jadi kocak. Jadi Mourinho gara-gara gagal lolos sama Fenerbahce ke Champions League, dia dipecat. Pelatih Benfica dipecat, diganti Mourinho. Jadi buat apa Mourinho gagal tadi? Ujung-ujungnya dia masuk Champions juga jadi kan? mencurigakan konspirasi. itu pelatih lokalnya Portugal loh. Oh iya, pelatih lokalnya Portugal tuh bagus-bagus. Ruben Amorim bagus. Mourinho bagus ya? Salah klub aja dia tuh. Iya, salah klub aja itu. Dia itu salah klub ya, ngapain lah dia. Udah gitu dipecat pula kan. Terus siapa lagi? Kita dari terbang ke Inggris, mungkin kalau kayak liga selain Liga Inggris tuh sama Italia, Spanyol kurang asik ya dibahas. Kalau Spanyol udah liga kongsi. Ya udahlah, sweet aja. Iya, Iya, sweet aja lah. Mending sweet. Saya menang. Yang lain gambreng. Nah, udah, yang mau nomor posisi 3 berapa. udah kasih saya sama ATM. Udah Iya. itu udah milik ATM, sisanya terserah. ATM bersama. Nomor 3 ATM, nomor 4, 5 dan 6 atur aja. Enggak, sebenarnya dari awal Liga Italia tuh gue ngerasa bakalan ketat. Lebih ketat ya Liga Italia. Karena Sombong. enggak, Tentang peringkat satu. jujur. Inter baru ganti pelatih. Dan Belanda? Inzaghi ganti sama Cifu. Cifu ini pelatih baru. Oh. Nah, Juventus Cipu pemain dulu, Cipu pemain Cifu Roma pemain dulu. Roma. Dia dari mana negaranya? Romania. Oh, enggak ada bagus berarti. Bagus. Enggak, ini dia sebelum pelatih Primavera, terus ngelatih Parma, terus ditarik Inter. Gua nganggapnya ini ya udahlah mau peringkat yang penting lolos Liga Champions 4 besar lah. Iya, 4 besar. Karena ini pelatih baru kan kita nggak tahu Cifu kualitasnya gimana. Tapi tim-tim lain ini berbenah kayak Milan ngambil Allegri, terus Napoli ada Conte, Roma Gasperini, Juventus dengan Luciano Spalletti. Ini gua rasa bakalan ketat, tapi ternyata easy loh. Aduh, ini Ternyata fans Cifu Inter. hebat. Tapi kita emang kalau ngobrolin Liga Italia ini selain ngefans, Anda pun mungkin ngefans. Emang kita harus nonton Liga Italia lah. Iya. Kita ada pemain-pemain kita di situ. Kita Jay kita Jazz. tonton. Ada Jay Jazz. Bung Teti.
Kalau di Liga Inggris itu ada fans MU kayaknya yang begitu. Ternyata di Italia ada fans Inter Milan. Tapi dia peringkat 1 bebas. Oh iya. Kalau peringkat 1 bebas dia mau ngapain aja. Bebas. Jangan masih peringkat 4 lo sombong lo. Berarti peringkat 4 berarti Juventus dong ya? Apa? Kalau peringkat 4 berarti Juventus, Juventus dong. ke 5, 6. Juventus di bawah. Bawah jauh. Juventus masih geng-gengnya sama Sosaulo and geng. Lu berjuang aja buat inilah. Liga Champions. Jangan. Eropa. Liga malam Jumat. Cuma ada 2 nih, yang melon apa yang orange? Tapi ingat, kalau di Spanyol ada 2 suite. Di Itali kalau sampai itu nyonya itu bangun, udah lu nggak ada ganti-gantian juara, dia mulu nanti yang juara. Lu mau nggak kebagian juara? Dia mulu terus. Enggak. Tenang aja. Dia udah nggak ini dulu. Nggak sebangun lagi dulu. Nggak bisa. Dia sekali bangun gawat lo Itali lo. Jadi Liga Tani di bawah nanti. Dia mulu yang juara tiap tahun. Iya emang. Bahaya tuh kalau Bahaya, sekali bangun. bahaya, Mending bahaya. tidur aja dia kan. Jadi kayak MU ya lah ya. Ah itu kapan bangunnya sih itu tim? MU itu ya yang penting pelatihnya nggak dipermanenin aja. Berarti sistem MU ini pelatih tuh sistem Freelance. honor ya. Ya, Freelance. aja, freelance. Oke kita gimana nih? Tadi bahas Liga Eropa sedikit, candaan-candaan ya. Candaan-candaan ya, Candaan-candaan ya, Nggak usah netizen. baper ya. Tapi kalau mau ini di kolom komentar Nggak aja. apa-apa. Gue fans Inter sejati. City and Gang. Ini PSS Sleman emang fans Liga 2 emang. West Ham United. Iya wes. Wes, Sekarang kita balik kemana nih? balik lagi ke timnas sekarang. Timnas kita gimana tadi infonya soal Asian Games? Ya, jadi menurut info dari beberapa media, ini masih kemungkinan ya guys, belum 100% fix. Jadi timnas Indonesia itu tidak main di Asian Games 2026. Karena Dikarenakan kemarin di kualifikasi Piala Asia U23, tim-tim yang udah lolos ke 16 besar itu udah otomatis lolos Ke ke Asian Games. Sedangkan kita lolos pun enggak. jadi kemungkinan kita absen di Asian Games 2026. Jadi siapa yang salah nih Bang Teti? Enggak. Nggak disalah-salahkan lah. Di Asian Games emang jumlah pesertanya berapa? 16. Cuma 16? Iya. Total? 4 grup. Total 16? Iya. Oh. Jadi Berarti fix peserta Asian Games yang 16 besar yang Piala bermain di Asia Piala Asia kemarin yang baru ini. U23, iya, yang iya. bermain di lalu ini. yang kemarin Vietnam final. Iya. Jadi untuk kita di tahun 2026 nih ya cuman ada FIFA Series, FIFA Matchday, FIFA Series AFF, pun- Piala AFF. FIFA Series pun itu cuma laga friendly match. Dia tuh lawan pertamanya negara mana tuh? Saint Kitts and Nevis. Ah, itu kayak bagam loh negaranya. Kit kayak Bagams. Kalau kita Negaranya tuh abang enggak sudah nggak ngerti lah. satu lagi apa? Salomon. Salomon. Kepulauan Salomon itu lawan Bulgaria. Jadi kalau misalkan pemenangnya itu akan diadu lagi nanti di final-finalan lah. Kenapa nggak langsung aja ketemu Bulgaria dulu? Dan pelatih Bulgaria itu adalah asisten Ivan Kolev dulu di timnas Indonesia Piala Asia 2007. Jadi ini kan sistemnya yang menang diadu nih. Jadi kalau kita nggak menang kita satu kali pertandingan aja dong. Atau Enggak. nyari juara 3-4. Ada 3-4. Ada peringkat 3-nya loh. Berarti kalau kita rebutin 3-4 kita mainnya sore. Iya. Iya. Main jam 3 tengah Jam hari. 3. Habis itu nonton final Bulgaria lawan Saint Kitts and Nevis. Kan mungkin kita kan nggak tahu kan apa yang terjadi Iya. di timnas ini karena kan pemain-pemain belum pada kumpul kan. Iya, tapi gue jujur kita udah masuk bulan Februari, udah mau ke Maret ini pertengahan Februari. Gue lagi nunggu-nunggu desain jersey terbaru sih dari Kelme. Oh, kucing ya. Iya, yang nanti Kucing apa macan nih? bakalan dipakai di FIFA Series ya. Emang udah resmi kan dipakai di FIFA Series kan? Iya, FIFA resmi. Kucing dulu nggak usah jadi macan. Nanti udah jadi macan. Nah. lagi. Erspo lagi turun harga. Ada di keranjang kuning. Jangan lupa ada di keranjang kuning Erspo ya. Beli langsung dari channel ETV Sport. Bisa aja lo ngarah kadang ke situ ya. Bisa ya. Bisa ya. Ya, namanya orang jualan. Pak. Editor kerja editor ya. Otak dagang mah Editor. ya. Otak dagang nggak susah emang. Iya. Dan gue juga nunggu Garuda Calling. Ya. Karena kita sering lihat pertandingan Liga 1
Paman Herman nih Lagi mantau nih ya. Mantau terus nih. Jadi untuk kita ya harus dukung dulu lah. Kasih kesempatan sama Pasti si lah. Herman. Kasih kesempatan dulu. Tapi kalau menurut kalian, apakah ada pemain baru yang akan dipanggil oleh John Herman di luar talent pool yang ada? Nama baru. Kalau gue bilang sih ada. Yang diambil dari Liga 1 ya. Kalau menurut aku sih iyalah sih mungkin. Tapi aku bisa nyebutkan nama yang mungkin kemungkinan besar bisa dipanggil. Itu pemain Persija XL. Kemungkinan. Excel sekarang udah Kita kurang. nggak tahu. Karena Gustavo udah sembuh. Jadi kurang dapat tempat. kan ibaratnya kan dia kan pemain lokalnya. Mungkin mau dicoba di Pipa Series. Better sama Rafael Strike mungkin. Lagi hancur juga kan. Iya. Udah kasih menit. Betul. Di Kalau gue sih belum bisa nyebutin nama, tapi yakin ada kejutan. Karena ya setiap pelatih kan beda-beda ya. Iya beda-beda. Yang kita nggak tahu zaman Kluivert, Lili Pali sama Klok tiba-tiba dipanggil lagi kan. Ini tanggal berapa kita Stek? Ini masih pertengahan Februari. Februari ya. Jadi nama Excellan nih kalau sampai dipanggil gue jeduk-jeduk. Ya kayak zaman STY itu kan ada kejutan-kejutan yang kita nggak tahu. Ya siapa yang tahu dulu Arhan zaman 2020 Arhan. Nah, karena kan di saat Rizky itu Ridho. di saat itu kan emang memunculkan pemain Iya. setelah pemain udah mulai banyak, STY juga menyentuhkan pemain kayak Malik Rizaldi. Mungkin nanti Herman akan seperti itu. Karena udah banyak nih full, dia tetap memunculkan pemain yang Iya, kita belum iya, pernah iya lihat. begitulah. Dan Coach Hedi Haryudo jangan lupa AFF 2020. Itu piala apa itu? Itu final kita loh. Bawa-bawa Sleman. Iya. Payah nih fans ini emang. Iya. Orang menonton Liga 1. Entar nonton Liga 1, lo nonton Liga 2. Maaf ya, bukan begitu. Tolong ya, BCS. Semangat Kalau- untuk tim-tim Liga 2. Semoga kalian yang Pecinta Liga 2 Liga bisa 2 diserang bisa nih ke Liga ya. 1 gitu. Ya. FIFA Series sendiri akan berlangsung di akhir Maret. Di mudik Mas ya. Ya, Harus itu balik, masih harus balik, masih harus balik. harus balik harusnya sih. Harus balik. Buat teman-teman yang nggak mudik, ayo kita datang ke stadion. Iya, ayo Kita dukung timnas Indonesia. Mumpung tiketnya masih murah pastinya. Pasti masih murah. Pasti Tiket murah. masih- Pasti tiket murah. masih murah. Nanti kalau misalkan FIFA Series sukses, Nah. AFF pasti naik. AFF masih naik. Udah agak susah nontonnya. Jangan lupa keranjang kuning. jersey Xbox kita kebanggaan. Jangan lupa keranjang kuning ya Pak Erik. Dia kan jualan tiket. Iya kan jual tiket. Tiket. Pak Erik bisa sekali-sekali lah ini 78 tiket. Gitu. Oke. Tadi kita sedikit ngobrolin timnas, sekarang kita ke liga lagi. Aduh. Liga Indonesia. Puyeng banget aku kalau udah ke liga ini mau ketawa nanti dikira ngejek. Iya. Gak puas banget aku ngeluarkan ekspresi itu. Enggak. Liga Indonesia sekarang ini ketat klasmen. Persib di peringkat 1, ada Borneo, Persija, Malut ya udah agak Iyalah, bisa jadi mulai menjauh lah ya. ada sedikit-sedikit kemungkinan. Ini ada 3 yang berpeluang, ada 3 nih juara. Persib, Borneo sama Persija. Persija Jakarta. Dan kita tahu sekarang Persija lagi on fire. Meskipun sebelumnya kalah lawan Arema, tapi kemarin menang lawan Bali dan mainnya bagus banget. Dan ini berbanding terbalik kalau gue bilang ya sama permainan Persib Bandung. Persib oke memimpin klasemen, tapi secara permainan ini Apa yang susah. salah? Apa Kesulitan. yang salah lagi? Apa yang salah dengan Persib ini? Aku pun Kayak bingung. lawan Biak kesulitan. Iya. Terus lawan apa kemarin terakhir Malut juga kesusahan juga buat cetak gol. Walaupun mereka menang ya. Walaupun menang ya. Menangnya ugly win lah. Enggak bukan yang Benar-benar menguasai sebuah pertandingan ya. menguasai pertandingan, main cantik gitu enggak. Dia yang penting menang gitu. Tapi kan yang namanya pertandingan itu yang penting 3 poin. Iya betul. 3 pertandingan 6 poin loh. Jangan lupa kata-kata itu, kata-kata mutiara itu. Itu Iya. yang dibanggakan. Ya kayak Persija lawan Arema kan Persija main lebih bagus tapi ujung-ujungnya kalah kan sama Kalah aja. 2-0. Nah, gitu. Jadi Menit akhir pula golnya itu. skor tuh hanyalah apa? Tapi penting. Penting. Oh, iya. Bisa meraih kemenangan.
kemenangan bisa menghasilkan juara. Iya. Kalau udah menghasilkan juara, menghasilkan keuntungan, punya keuntungan beli jersey. Jangan lupa keranjang kuning. Ini acara apa sih? Ke situ mulu alurannya. Ya. Kayaknya udah Iya, cukup udah lah ya. setengah jam. Udah setengah Cukup, jam cukup. kita ngobrol ngalor ngidul. Ini sebenarnya ini pemain pengganti nih. Iya, teman. Kena CEO kita lagi gak enak badan kan. Lagi nggak enak badan, jadi diisi sama Mas Feb. Mungkin nanti kita ada bikin program sama Mas Feb. Karena dia ngerti agak-agak ngerti Eropa dikit. Nah, ini aku suka nih ngerti Eropa Lu nih. kan blow on ya kalau Iya. bahasa Eropa ini. Agak blow on Kalau banget. kalau bahasa medisnya itu bodoh apa? Wah, parah Bing dicengin. Kau jangan mengingatkan klub itu. Aku udah kalah sama klub itu ya. City bodoh kali lawan itu kalah emang. Itu bodoh lawan bodoh. Tim bodoh lawan bodoh. Oke, baik netizen, terima kasih sudah menyaksikan program E-Talk Sport kali ini bersama Mas Feb dan Bung Teti. Arigato gozaimasu. Obrolan yang nggak penting-penting. Iya, nggak penting-penting amat. Nggak penting, nggak penting. Daripada enggak aja nih. Iya. Dan terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, hype, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun media sosial kita di TikTok dan Instagram. Akhir kata, salam olahraga, semangat juara! Wih, selalah juga ya. Kala itu hati gaduh, duniaku seakan runtuh. Ku tak tahu harus malu atau butuh hadirmu. Dan kau datang menerangi jalan untuk menuju pelangi. Banggakan ku dengan hadirmu, membawaku dalam pelukanmu. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir diriku menutup mata. Bahagiaku hadirmu. Bahagiaku tak pernah kuduga jalan ini, seluruh tangis dan jeritan hati kau jadikan senyum dan bahagia saat ku gelisah dan hilang arah. Dan kau datang memberi terang jalan untuk menuju pelangi. Banggakan aku dengan hadirmu, membawaku dalam pelukanmu. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir diriku mati. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir diriku menutup mata. Bahagiaku hadir, bahagiaku, bahagia adalah hadirmu. Kala itu hati gaduh, duniaku